Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Podcast Misteri Salam Satu Batin. Oke, selamat malam dunia gaib, dunia setan, dunia jin hadir. Wujud. Oke. Sudah hampir ada 5 tahun ya? Ada sekitar 5 tahun lah kita vakum dengan dunia gaib. Karena mereka pun malah keenakan kayaknya mereka ini. Atau mungkin karena PPKM juga kali ya, mereka Iya. membatasi untuk Karena kan setan ya. karena kan setan juga punya peraturan. Mungkin kita jangan sama ratakan manusia sama kayak setan, cuman setan lebih hebat lah dibanding manusia kayaknya. Alhamdulillah kita bisa outdoor juga ya sekarang ya. Alhamdulillah cuaca juga udah mendukung sih, ya. mendukung Tadi banget. sempat gerimis gitu kan. Gerimis mengundang nih. Nyaris kejeda lagi gitu loh. Kebetulan kita ada waktu, kita gas lagi nih untuk podcastnya. Karena kan ini emang tempat ini emang udah banyak, maksudnya ada temen lah yang merekomendasiin tempat ini karena tempat ini tepatnya ada di mana Bang Bek? belakang jembatan pengaduan. Ya, jembatan Mungkin pengaduan. pernah kita bahas juga di podcast kita beberapa episode yang lalu, jembatan pengaduan itu seperti apa. Jadi kita tepatnya ya ada di belakang gitu, di belakang jembatan pengaduannya. Mungkin karena banyak mitos di sini emang sering banyak penampakan. Kurang lebih juga Bang Bebek tuh emang orang sekitar sini juga. Akamsi lah ya. Kampung sini mungkin. Ya bisa dibilang presiden kampung sini lah. Iya. Boleh sedikit diceritakan nggak sih atau banyak juga boleh lah. Mungkin salah satunya ini kejadian sama nyokap gue sendiri sih, karena dulu ini tempat ini boleh dilihat lah tempatnya seperti ini. Jadi dulu nyokap itu cuci baju itu di sana di bawah. Di bawah ya. Jadi nyokap itu sempat ngelihat, kalau kita bisa bilang ya tuyul lah. Jadi nyokap itu kan tanjakan kan, jadi dia itu turun. Ya. Jadi dari awal dari sana tuh nyokap tuh ada yang ngikutin. Laki-laki botak, cuman kupingnya rembing, Kayak ada lancip gitu ya, Kayak terus nggak normal pakai manusia biasa gitu. tangannya itu pendek. Nah dia pas nyokap turun, dia malah jalan melayang tuh merinding. Wow. Dia nyokap turun, nah si anak laki-laki itu malah melayang. Merinding asal aja. Dan ini kalau boleh tahu nih kayak semacam pohon randu Iya, randu betul. ya. Ya, pohon Besar ini, kayak udah cukup lama juga ya Bang Bek ya. cukup lama dan cukup banyak yang melihat juga mungkin lagi ke arah sini ya. Betul. Tapi mereka penasaran, Iya, penasaran gitu sih. kan. Kalau kata kita mah ya lagi ngapain sih itu mereka gitu kan. Gitu aja sih, benar. Nggak ya nggak jauh beda kayak tempat-tempat lain lah. Banyak yang penasaran sih intinya Bang gitu kan. Karena kita akan menguak mungkin ya mitos yang sering terjadi di sini tuh apa aja sih yang sering mengganggu masyarakat di sini gitu kan. Karena emang banyak ya sedikit keganggu lah dengan mungkin suara-suara mereka gitu kan. Kalau kita kan di sini cuman ingin menguak aja sih lebih dalam sosok-sosok seperti apa aja gitu. Kalau mungkin ada cerita lain gitu dari warga sekitar yang pernah melihat sosok apa atau diganggu apa gitu di sini gitu kan? Kalau sosok sih ya seperti pada umumnya aja sih, kayak mungkin ya cantik, buras, mungkin bulu. Buras tuh semacam apa itu? Kayak bucang. Lepet. Ya kayak seperti itulah. Sosok kayak kita sering jumpai juga. Cuman ada yang lebih menarik ini, dulu sempat ada kejadian mungkin pas zaman gua SMA ya. Jadi pernah SMA Bek? iya, pernah SMA. Cuman gua dulu pas lahir SMA, pas naik ke SD. Gila, gitu lah. Ada, jadi kejadian itu terjadi di jembatan. Tepat pas di jembatannya itu dulu pernah ada kecelakaan dulu bukan mahasiswa sih kayak ke jembatannya lah, jembatan pengaduan kan Bebek ya? Jadi ini flashback lah dikit. Jadi itu anak SMA, gua nggak usah sebutin kali ya nama sekolahnya ya. Jadi anak sekolah itu boncengan bertiga, yang bawa cowok, yang dibonceng cewek. Entah ada apa, dia tiba-tiba nabrak. Tapi yang ditabrak sama motor itu nggak ada. Tapi itu motornya hancur. Sering gue dengar jembatan pengaduannya cuma udah cukup terkenal gitu kan ya. Ibarat kan nggak tahu kenapa gitu kan tiba-tiba kecelakaan, tabrakan gitu kan. Kadang ada domba gitu. Nah, makanya itu disebut gitu jembatan pengaduan. Jadi si cewek itu, anak SMA itu mati dua-duanya di tempat. Kalau cowoknya koma, tapi nggak tahu lah itu zaman SMA
Entah dia hidup lagi atau enggak, gue kurang paham. Tapi yang jelas cewek anak sekolah itu meninggal di tempat. Gila itu. Itu kejadian sempat ramai banget itu zaman SMA gue. Tapi kadang sempat ada juga sih orang-orang yang lewat situ kadang suka ngedenger. Ya kayak ada yang nangis lah, kadang suka ada yang orang bawa motor suka tiba-tiba dia lewat lah. Tapi ya sosoknya mungkin nyamain mungkin sama sosok anak-anak si SMA itu. Tapi kan kalau set itu mungkin setan-setan juga ya. Kurang lebih hampir sama gitu waktu survei pas pertama ke lokasi gitu kan. Kan ada orang-orang tuh nanya situ kan. Pernah ngelihat gitu kan, ada beberapa kali gitu kayak ada sosok cewek diem gitu kan, kayak sosok anak-anak SMA yang lu bilang tadi gitu. Gitu kan di pinggir-pinggir jembatannya. Wow, merinding gua. Merinding. Apa mungkin, tapi kadang emang bener ya kalau kita omongin sosok tersebut, betul. Sosok tersebut kadang jadi seolah merasa kayak terpanggil gitu ya. Itu sih yang gua rasain. Ya memang cukup dekat lah gitu lah ya. Merinding coy. Ya. Cukup dekat. Gila, pemirsa merindingnya parah ini. Terus-terusan karena memang udah cukup dekat gitu. Cukup dekat. Pantas astagfirullahaladzim. Kalau menurut lu selain sosok itu ada sosok apa lagi nih coy? Lebih sih yang udah jelas banget ada sih ini yang di Pohon Randu ini nih ya. Iya, gua ngerasain banget sih. Ini sosok jin ya, kurang lebih hampir sama tingginya, cuman nggak sampai tinggi banget kayak pohon ini, agak setengahnya aja lah ya. Jin, cuman dia hampir sama kayak buto hijau, tapi nggak kayak buto hijau kan kurang lebih kan kayak mata banyak gitu kan. Ini enggak, jin botak, kuping rebing, saling gitu kan. Ini kayak ngeliatin gitu kan, tapi nggak ganggu sih gitu kan. Cuman dia itu tahu niatan kita di sini mau ngapain. Cuman mau ngobrol lah, kita niat bukan mengganggu mereka kan. Betul. Tuh yang udah paling ini sih Bang, kayak sosok kuntilanak ini kayak dekat-dekat pohon pepaya nih ada. Iya soalnya merinding banget ya, merinding terus gua soal ini. Parah bener, berarti bener. Berarti tempat ini ya dibilang ya enak lah untuk apalagi merinding terus. Gila ini. Bener kata lu, berarti udah mulai mendekat lah. Apa mungkin sosok kita ini terbilang apa ya, baru kali di sini? Kalau untuk kita podcast di sini emang baru gitu. Iya. Kalau untuk Bang Bek makan ya dari ya meletek lahirnya di sini juga kan ya udah pada kenal ya, gitu kan, pada kenal gitu. Tapi dengan sosok Bang Bebek yang sekarang mungkin mereka juga kaget gitu loh ya. Siapa ini kumisan janggotan gitu. Iya. Tapi kita berikan salam juga untuk Mas Dego yang lagi sibuk-sibuknya kerja nih. Iya, ini Mas Dego nih. Jadi kita tag berdua dulu. Tag berdua dulu aja. Bang Dego lagi sibuk mungkin dengan ya kesibukannya dia gitu loh. Mungkin next time bisa jadi kita bertiga lagi gitu kan. Bisa. Gua sama Dego atau Bebek sama Dego gitu kan. Tapi momen kita emang selalu bertiga sih yang cocoknya. Cuma karena emang kita harus podcast juga, karena emang banyak permintaan juga, nggak enak kita kalau nggak podcast. Banyak yang nanyain juga gitu kan. Apalagi teman-teman itu banyak, kapan Bang podcast lagi, kok jarang podcast lagi, wah katanya. Nah hari ini lah kesempatannya langsung langsung dikasih tempat yang kayak gini. Aduh hai. Kita langsung podcast on the spot nih. Iya. Biar nggak terlalu boring lah. Iya. Ya mungkin boleh juga sih untuk requestannya mungkin untuk podcast di sini nih Bang nih. Boleh kalau kalian punya recommended apa ya, tempat-tempat angker gitu, apa tempat-tempat yang sering boleh. Yang sering diganggu lah, lebih tepatnya kita kan lebih seneng ke tempat angker sih, walaupun mereka lebih angker, tapi kan kita bisa lebih angker dari mereka mungkin. Enggak lupa kita ingetin juga buat yang baru gabung nih. Jangan lupa untuk di subscribe ya, klik tombol like-nya, jangan lupa di share juga ya, share ke komen ya kan? Kalau punya lokasi, kritik dan saran boleh ketik di kolom komentar. Oke. Makin parah perasaannya situasinya. Kalau untuk sosok yang antara anak SMA tadi yang di di jembatan tadi, ini udah ada ini back ini di sini.
Oh. Ini kurang lebih 3 meter 4 meteran lah dia udah diri. Ya pantesan merinding Ya banget udah. ini. Ya udah diri situ udah. Udah. Merinding Nggak tahu banget kenapa tuh. gitu kan. Merinding terus ini Enggak, bang. bukan maksud kita untuk ngehadirin gitu loh. Heeh. Mungkin karena Iya. ya mungkin karena kita bahas tentang sosok beliau gitu kan. Iya, karena emang Ya, jadi faktanya emang. gitu sih gitu kan. Ya bisa dibilang ya percaya nggak percaya juga sih ya. Mungkin tapi yang kita rasakan dan kita lihat secara mata batin sih kehadiran dia memang ada gitu loh. Padahal kita cuma ngobrolin cuman berapa menit ya ngobrolin dia. Cuman pokoknya untuk pemirsa yang bisa ngelihat mungkin sosok yang tadi kita omongin, yang sosok kita omongin tadi yang anak SMA ini sekarang sudah tepat ya Pak. Tepat di belakang kita ini. Ya. Gimana ya? Makin kesini makin merinding gue aja. Ya karena sosok yang tadi kita bilang itu kan emang dia standby dari tadi di situ gitu kan. Oh. Entah gue juga ngeliatnya kayak gimana jadi entah itu ada yang mau disampaikan dari dia gitu kan, entah emang dia karena penasaran dengan kita di sini dengan jemput-jemput kejadian yang lalu Yang gitu. lalu mungkin ya. Gitu kan. Emangnya gue rasain juga kayak gitu. Jadi Dengan posisi dia menghadap ke arah pohon sana gitu kan, dengan raut mukanya kesedihannya dia gitu. Tapi dia nggak nangis, nggak apa ya? Nggak gimana tapi diem dengan muka kesedihan dia gitu kan. Ya gue rasa ya emang kesepian sih gitu kan, kesepian. Tapi ya sebut Allah penasaran ya mungkin begitu, tapi nggak ganggu dia, nggak ganggu. Cuman sering gitu kan, sering kalau untuk mewujud apa sih menampakkan dirinya tuh dia Sering bilang sering gitu, tapi gue nggak tahu kenapa gitu. Mungkin ada saya- sesuatu gitu juga nggak ngerti gitu kan. ada yang mau disampaikan biasanya gitu kan. Mungkin bisa jadi gitu kan, dilihatnya juga nggak enak mungkin ya merasa keganggu juga dia enggak gitu kan. Ya gue juga lagi kontak aja gitu loh maksudnya. Gitu maksudnya Bay. Baru aja kita bahas tentang sosok yang tadi kita bilang itu ya, dan saat ini udah masuk ya ke tubuh Bang Bebek ini. Oke pemirsa, kita coba ya untuk ya bincang-bincang sedikit lah ya. Assalamualaikum, punten. Oke, dengan Mbak siapa ini ya? Punya nama kah gitu? Aku Linda. Oh, Linda. Iya, Linda. Oke, Mbak Linda, mohon maaf sebelumnya gitu kan ya. Mungkin sudah merasa terpanggil gitu kan. Bukan niat kami untuk ganggu gitu ya. Emang tadi kita nggak ada ngebahas tentang soal jembatan pengaduan gitu loh. Kita terlebih penasaran dengan lokasi di sini gitu kan. Tapi entah kenapa Mbak Linda ini hadir di sini gitu kan, dengan raut wajah sedihnya gitu kan. Itu bikin jujur saya penasaran gitu loh. Boleh sedikit ceritakan mungkin kejadian saat kecelakaan itu tuh kenapa sih, atau mungkin secara tiba-tiba gitu kan, karena mungkin posisi Mbak Linda gitu kan berada di bonceng gitu kan kondisinya di bonceng gitu kan, tiba-tiba kecelakaan, mungkin bisa diceritakan nggak sih? Temen aku nabrak tembok. Astagfirullahaladzim. Ya mungkin meleng kali ya gitu, nggak fokus bawa kendaraan gitu kan, jadi meleng gitu. Kenapa sedih gitu kan sampai sekarang mungkin masih ada di sini gitu loh. Kenapa sih, apa yang bikin masih standby di sini gitu loh? Aku pengen pulang. Mbak Linda ini pengen pulang pemirsa gitu kan. Jadi emang kesepian gitu, emang jujur gue ngeliat juga emang sedih gitu loh.
Kapan sih itu kejadian itu untuk kecelakaan itu tuh? Kurang lebih ini udah cukup lama gitu ya. Mungkin entah itu malam hari, sore hari, atau pas pulang sekolah atau gimana, nggak ngerti gitu. Jam 3 sore. Oh, udah jam-jam pulang sekolah mungkin ya. Mungkin untuk kawan Linda sendiri itu kondisinya saat itu gimana, atau pas kejadian kecelakaan emang udah meninggal di tempat gitu? Allah. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi gue kan coba gambarkan sosok Linda ini ya, rupanya seperti apa ya, kurang lebih gitu kan, kurang lebih seperti apanya akan gue coba tuangkan di kertas gambar ini ya. Kayak ada yang mau disampaikan, mungkin ada pesan-pesan apa gitu dari Mbak Linda. Gue juga kayak nggak bisa terlalu lama gitu kan ya, kasihan juga Bang Bebeknya gitu kan, dan mungkin juga kasihan juga sama sosok Mbak Lindanya sendiri gitu loh. Jadi pemirsa, sorry gue nggak bisa lama-lama, karena gue nggak jujur, gue nggak tahan ngelihat raut muka sosok ini gitu loh. Benar-benar gimana kan, dari tadi gue tuh nggak mau ngelihat mukanya gitu loh. Maksudnya tuh sosok sedihnya dia, dengan luka-lukanya dia, dengan darah-darahnya dia, masih kayak gue kebawa memori ke masa lalunya gitu loh. Ya mungkin ada pesan yang mau disampaikan Mbak Linda gitu. Ada apa sih, mungkin ada unek-unek gitu loh. Cerita aja kalau nggak keberatan gitu kan. Aku cuma pengen pulang, Kak. Cuman pengen pulang gitu ya, pengen pulang. Oke, guys, ternyata dia emang pengen pulang. Mungkin untuk pemirsa ada yang bersedia untuk nganterin pulang juga mangga gitu kan. Atau mungkin Mbak Linda nggak ke tempat lain aja gitu kan, karena sering gitu loh Mbak Linda, menurut warga gitu, sering menampakkan gitu kan di waktu-waktu tertentu gitu loh. Kenapa gitu kan, pengen nunjukin bahwa Mbak Linda tuh ada di situ gitu. Ya, takutnya kan jadi ngeganggu ke yang lain gitu kan, karena udah beda alam. Takutnya ntar malah berkepanjangan. Ya, dengan hadirnya sosok Mbak Linda di situ kan mengkhawatirkan juga bakal membahayakan pengendara gitu, pengendara lain. Ya, saya pribadi sih kalau memang nggak keberatan Mbak Linda, mungkin lebih baik jangan di situ, mungkin pindah ke ya wilayah-wilayah sini gitu kan. Dikhawatirkan akan ada kejadian yang lain gitu, wallahu alam gitu kan. Ya mungkin bukan karena emang ngelihat sosok Mbak Linda berada di jembatan gitu kan, ya mungkin karena kelalaian dari pengendara juga bisa jadi gitu kan. Tapi nggak memungkinkan juga kaget melihat sosok Mbak Linda dari kecelakaan. Ya gue pribadi sih khawatirnya ke situ. Itu kan kalau nggak keberatan, karena mungkin kalau Mbak Linda pengen pulang, ya lebih baik sih pindah, mungkin nggak di situ gitu loh. Jujur gue nggak kuat ngelihat wajahnya, jujur gue nggak kuat ngelihat sosok wajahnya gitu ya. Ya, aku mau pulang, Kak. Oke Mbak Lina, mungkin nanti kita pulangkan. Kita mungkin akan cari tempat yang lebih layak buat Mbak Linda. Terlebih nanti kita akan doakan, akan kita kirimkan surat Fatihah kepada Mbak Linda. Ya semoga nanti bisa lebih tenang ya. Semoga nggak penasaran lagi. Gua harap sih nggak menampakkan wujud Mbak Linda lagi ya. Itu aja harapan dari gua. Mungkin ada pesan-pesan lain dari Mbak Linda gitu mungkin. Pesan dari aku buat anak-anak muda, jangan takabur dari segi bahasa, Oke. tingkah laku, Oke. karena banyak yang memantau kita. Oke. Terima kasih ya, Kak. Oke Mbak Linda. Oke. Oke.
men. Gila. Gila back. Iya pas lu tadi apa ya, semakin deket gue langsung dek gelap. Iya. Berarti Pasti. tuh gue masih merinding banget sih. Sebenarnya banyak sih dia ya, kayak pesan-pesan buat kita juga banyak, tapi dalam arti maksudnya kita ngadain podcast ini gitu ada nilai positifnya juga, bagus katanya. Iya. Jadi lebih apa ya, buat kedepannya ya kita bisa lebih menghargai lah sosok. Betul. Selain manusia ternyata masih ada sosok gaib Sosok yang di dunia lain yang harus kita hormati tahu, juga. ya, betul. Tapi jangan kita jangan kita tuhani juga mereka. Tapi ya jelas sosok itu emang wah susah diceritain jujur lah. gua nggak tega, bahkan nggak kuat gua ngeliat raut mukanya gitu loh. Sedih Bek, serius. Gua makanya tadi lebih banyak buang muka gitu ketimbang ngobrol face to face gitu. Ya. Gua lebih Emang muka mukanya gua ya kalau sedih, yang lu lihat gimana sih mukanya? mukanya itu sedih gitu, bener sedih. Orang kayak gimana sih, sedih parah deh gua makanya gitu kan. Ya itu makanya gua nggak terlalu fokus ke saling tatap gitu kan, maksudnya gua lebih mengalihkan aja gitu lah, gitu kan. Gitu aja sih. Tadi pesan juga sih yang disampaikan gitu kan. Iya ya. Ini dengar pengen pulang gitu kan. Itu makin gue bikin. Itu dalam artian apa ya Gue maksudnya? gak ngerti gitu kan. Entah dia emang pengen pulang ke alam gitu kan, atau pengen pulang ke rumah dia gitu kan. Apa mungkin maksudnya pas kecelakaan itu si orang tua dia tuh emang nggak tahu, bisa aja kan gitu. Karena kan sosok tersebut emang ya nangis enggak sih, cuman ya sedih, diem aja gitu. Dia kayak sedih tapi nggak nangis. dia tuh kayak masih belum percaya dianya tuh meninggal gitu secara Ya. cepet lah gitu loh. Makanya mungkin dibilang penasaran tuh ya mungkin Ya. ya kayak gitulah, kurang lebih meninggal kayak gitu. tiba-tiba ya. Ya mungkin tadi ada pesan juga sih buat generasi muda kita juga ya. Lebih ya dijagalah untuk Dari bahasa tata krama, sopan santun, karena zaman sekarang tuh ya anak-anak muda gitu kan, tahu sendiri lah pergaulan zaman sekarang kayak gimana. iya, gitu. mulutnya kadang lebih apa ya, lebih mirip sampah gitu, kayak nggak bisa dijaga mulut nggak bisa ngomong. saling menghormati gitu kan. Apalagi kan banyak juga kan yang nggak sopan sama yang lebih tua tuh banyak banget. Itu contohnya mungkin kita lebih bisa lebih sopan lah. Kita ambil hal positifnya Kita aja ambil dari positifnya aja gitu kan. dari sosok Tadi Mbak Linda namanya. siapa namanya? Linda. Oke, Mas Ajay. Ya. Kayaknya emang cuacanya emang semakin malam memang semakin udah mulai nggak enak juga sih kayaknya. Takutnya mereka ngerasa Betul. udah merasa terganggu juga karena kan dari apa ya, aura dia juga udah mulai neken juga ke kita ya, Emang udah takutnya. jam dia juga. udah jam-jamnya ya. Iya. Tapi kalau tadi yang sosok yang Mas Ajay gambarin, gue kan belum sempat lihat nih. Coba ada nggak Ada. sosoknya? Ya, kurang lebih sih kayak gini Bang Bek. Ya. Kurang lebihnya kayak gini. Ih bener ya. Yang gua lihat. Rambutnya ya bener emang ya acak-acakan. Jadi posisi dia kayak lagi Oh ya gini kayak gini ya. Iya ya, noleh matanya nih jelas. Oke, iya bener dia pakai baju kayak SMA, bener-bener banget. ya mungkin nanti kita sisipkan gambarnya juga ya di Supaya video. lebih jelas lah, Ya. supaya kalian juga tahu lah sosoknya seperti apa. Ya. Ini kurang lebih sosoknya kayak gini. Dengan ya sedih gitu gimana sih? Ini pamit nih, gue jadi kebayang terus gitu sosok tersebut. Oke, untuk pecinta film horor, terima kasih udah mengikuti ya. Ya. Mengikuti Terima kasih. podcast kita di tempat, lebih tepatnya di Jembatan Pengaduan. Ya, betul. Mungkin next episode mungkin kita akan podcast di tempat angker lainnya. Mungkin untuk kalian yang punya recommended tempat-tempat angker, tempat-tempat keramat, tempat-tempat seram, boleh nanti Boleh tinggal sisipkan di kolom komentar. kolom Bang Bek. komentar. Kita karena kalau ngedenger tempat keramat itu kita lebih ngerasa tertantang. Lebih untuk menguak kisah di lokasi tersebut lah ya gitu. Iya. kan ya.
Tapi di sini emang berarti lumayan wow lah. Lumayan wow lah pokoknya mas. Karena emang salah satu sosoknya ya itulah Ah, siswi SMA ini yang Iya, lebih betul. menonjol dibanding Menonjol. sebenarnya banyak sosok-sosok lain juga di sini. Cuman yang lebih menonjol ya sosok SMA ini mungkin karena betul. butuh perhatian dia aja. Karena kesepian juga ya. Mungkin pemirsa ada yang mau nemenin gitu kan. Silakan Amit-amit. aja, Bang, gitu. Oke, terima kasih. Jangan lupa di share, like, komen, jangan lupa di Subscribe. subscribe juga. Tetap di Podcast Misteri. Salam satu batin. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.